Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya saudara dan saya pasti mengerahkan dan menikmati berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kita. Dan saat ini saya mengajak kita semua untuk lebih menyembah lagi kepada Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan saya akan membacakan satu firman yang terdapat dalam Mazmur 85 ayatnya yang ke-8 berkata, "Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu." Saya yakin dan percaya saudara selalu mengalami berkat Tuhan dan kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Dan saat ini saya ajak kita semua sama-sama menyembah Tuhan dan menikmati berkat Tuhan yang selalu ada dalam hidup ini. Yes, dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Sekali lagi kita katakan, dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu.
bersyukur Tuhan, kasih-Mu selalu mengalir di dalam hidupku. Oh, Engkau setia, Engkau setia dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kasih-Mu selalu mengalir dalam hidupku dan tak terbatas dalam hidupku Tuhan. Oh haleluya. Oh, ku menyembah-Mu. Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu bagi hidup kami. Di pagi hari ini Bapa, kami boleh bangun dengan tubuh yang berkati Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami percaya itulah anugerah Tuhan yang nyata bagi hidup kami. Bapa di surga, sebelum kami melaksanakan segala tugas tanggung jawab yang kami mau kerjakan sepanjang hari ini Tuhan, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan Tuhan. Lewat ibadah kami, lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu, karena kami percaya sungguh Tuhan, firman-Mu akan menjadi penonton terang bagi hidup kami, menjadi kekuatan, penolong, pengharapan bagi hidup kami. Urapi kami semua yang menyaksikan acara ini, urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Biar Roh Kudus akan terus menuntun hati pikiran kami, dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami. Roh Kudus selalu menuntun kami, menjaga, memelihara kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur dengan penuh sukacita sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, keluargaku, keluarga HCC, jemaat yang ada di Luwuk maupun yang ada di Palu, atau dimanapun saudara berada saat ini sedang menyaksikan acara ini. Kita bersyukur di pagi hari ini, oleh kemurahan Tuhan tanpa terasa kita sudah masuk hari yang kedua pada bulan Agustus. Kita saat ini dalam keadaan yang baik, kita sehat semua, kita masih kuat, dan kita aminkan itulah kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang sungguh nyata bagi hidup kita, kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di sepanjang kehidupan kita. Baik Bapak dan Ibu kasih dalam Tuhan, sebelum kita melaksanakan tugas pekerjaan kita sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita menjadi kekuatan, penolong, pengharapan bagi kita. Di sepanjang bulan Agustus ini kita akan berbicara tentang satu tema atau nilai yang dibangun dalam gereja ini, yaitu tentang kekudusan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya berikan tema khotbah pagi hari ini, menghormati kekudusan Allah, menghormati kekudusan Tuhan, karena Tuhan itu begitu kudus bagi kita. Tuhan itu begitu kudus. Oleh sebab itu kita harus
belajar melihat kekudusan Allah, menghormati kekudusan Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan ajak bagaimana melihat kekudusan Tuhan itu. Firman Tuhan yang kita baca tadi di situ jelas, kalau kita perhatikan mengandung sebuah ajakan. Ya. Namun tegas juga di sana dikatakan bahwa ada satu perintah, yaitu hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia atau Kristus yang telah memanggil dan memilih kita. Ya. Sebab perintahnya tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, begitu kudusnya Allah kita, begitu maha kudusnya, begitu dahsyatnya Allah kita, sehingga di dalam surat kepada jemaat di Ibrani, kekudusan Allah itu digambarkan bagaikan api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29 dikatakan api yang menguduskan, sebab Allah kita adalah api yang menguduskan. Nah, mengapa kita harus atau hendak kudus dalam seluruh kehidupan kita? Karena kita harus hidup seperti Bapa kita yang Maha Kudus, Allah kita yang Maha Kudus. Maka kita juga belajar untuk hidup kudus, belajar untuk melihat kekudusan Allah, belajar untuk menghormati kekudusan Allah. Seperti apa kita menghormati kekudusan Allah dalam kehidupan kita, dan untuk melihat seperti apa kekudusan Allah itu di dalam kehidupan kita, agar kita memahami mengapa kita harus kudus seperti Bapa yang sudah menguduskan kita. Mari kita lihat dalam 1 Tawarik 13 ayat 10 sampai 11b dikatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa, demikian hebatnya. Saudara kasih dalam Tuhan, kita perhatikan begitu kudusnya Allah itu. Ya. Mengapa Usa bisa mati? Ya. Ketika dia mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ini terjadi ketika Raja Daud mengangkat tabut perjanjian untuk dipindahkan ke kota Yerusalem. Mungkin saja waktu itu Usa memandang benda yang ada di atas kereta yang ditarik oleh 2 ekor lembu, yaitu tabut perjanjian. Itu hal yang biasa saja. Mungkin karena dia tidak mengerti. Dia mengulurkan tangannya. Pada saat lembu itu tergelincir dan tabut itu akan jatuh, Usa mengulurkan tangannya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Allah murka, dan saat itu pun Usa mati, saudara. Dan Daud sangat marah. Nah, mengapa Usa bisa mati? Karena dia melanggar kekudusan Allah. Dia tidak menghormati Allah yang kudus. Dikatakan di dalam tabut perjanjian itu, Tuhan bersemayam di atas kerubim. Tetapi pandangan Daud berbeda dengan pandangan Usa. Dikatakan Daud itu menari-nari dengan sekuat tenaga bersama rakyat yang mengikuti dia. Bayangkan saudara-saudara, Daud seorang raja menari-nari, tidak memandang dirinya sebagai raja. Dia bergabung dengan seluruh rakyat yang mengikuti dia. Bahkan dengan budak-budak yang mengikuti dia, mereka menari-nari untuk menghormati kekudusan Allah. Karena mereka percaya, mereka tahu, Daud tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Pandangan Daud berbeda dengan pandangan Usa. Daud sangat menghormati kekudusan Allah sehingga dia menari-nari dengan sekuat tenaga. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena itu marilah kita untuk belajar bagaimana kita dapat melihat Allah itu begitu kudus. Bagaimana kita menghormati kekudusan Allah dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, dikatakan, belajarlah kita menjaga kekudusan. Bagaimana kita menghormati kekudusan Allah? Hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. Mulailah
kita menjaga hati. Amsal 4 ayat 23, mulailah kita menjaga, memelihara hati kita agar kita dapat menghampiri Tuhan yang kudus itu di dalam setiap langkah hidup kita. Marilah kita belajar untuk terus memahami bahwa Allah kita itu Allah yang begitu kudus. Mulailah kita memperbaiki cara berpikir kita. Mulailah kita menjaga pikiran kita, jangan sampai kita selalu berpikir negatif kepada apapun yang ada di sekitar, orang-orang di sekitar. Mulailah kita memperbaiki tutur kata kita, ucapan kita. Kenapa saudara-saudara? Kita bisa saja ya, dalam kita hidup sebagai orang percaya, mungkin kita bisa saja ya, datang kepada Tuhan tanpa kekudusan. Kita tidak akan mati secara jasmani, tapi kita akan mati rohani. Kita tidak bisa menghampiri Allah. Berdoa kita akan merasa capek kalau kita menghampiri Tuhan tanpa mempersiapkan hati dan pikiran kita, tanpa kita menguduskan hati dan pikiran kita, sehingga akan sia-sialah apa yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Marilah di dalam kehidupan kita, kita berbuat apa saja, melakukan apa yang baik dan benar di atas dasar kebenaran firman Tuhan, dan melihara hidupan kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, agar setiap saat kita bisa memandang kekudusan Allah. Lewat pujian, penyembahan di alam roh, kita akan melihat bagaimana kuasa Allah yang dahsyat itu akan terus memulihkan kehidupan kita. Kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, marilah kita belajar untuk menjaga hati kita, menjaga pikiran, tutur kata kita, menjaga apa yang kita mau kerjakan. Kita tidak akan mati secara jasmani tanpa kekudusan. Kita bisa saja datang kepada Tuhan, tapi kita akan mengalami yang namanya kematian rohani. Nah, sepanjang bulan ini kita belajar tentang kekudusan. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu kasih dalam Tuhan, hari ini marilah kita melihat kehidupan kita, memelihara hati kita, mengoreksi kehidupan kita. Selama ini seperti apa kita hidup melayani Tuhan? Apakah kita benar-benar mengalami kekudusan Allah? Bagaimana kita menghormati kekudusan Tuhan? Karena Allah yang Maha Kudus. Mengapa kita harus hormati? Dia Allah yang Maha Kudus. Itulah karakter ilahi Allah yang ada di dalam dirinya. Sebabnya dalam setiap masalah apapun, marilah kita membangun hidup kita untuk selalu datang kepada Tuhan, membersihkan seluruh hati, pikiran, dan tutur kata kita, memperbaiki cara hidup kita, karena kita akan memandang kekudusan Allah, bahkan kita akan mengalami karya Allah yang kudus itu di dalam seluruh kehidupan kita. Marilah kita melakukan apa saja yang benar berdasarkan firman Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita menghormati Allah yang Maha Kudus, marilah kita melakukan apa saja hal-hal yang benar atas dasar kebenaran firman Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mengasihi Allah yang Maha Kudus itu, sehingga kita juga akan dapat mengasihi orang-orang lain di sekitar kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang kudus. Allah yang kami sembah Allah yang luar biasa, Allah yang Maha Kudus bagi kami, namun Allah yang Maha Baik bagi kami. Tuhan, tolong kami Roh Kudus, agar kami boleh menjaga hidup kami, memelihara kehidupan kami, menjaga hati, pikiran, tutur kata kami, agar kami dikuduskan di dalam kuasa kebenaran Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan hidup di dalam menjalani hidup ini Tuhan dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah Allah yang Maha Kudus. Kuduskanlah hati, pikiran, dan tutur kata dan tindakan perbuatan kami, agar kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami atas perkenan Tuhan, atas hal yang berkenan kepada Tuhan. Berkati kami semua, keluarga, jemaat HCC yang ada di Luwu maupun di Palu. Bahkan di mana saja saudara-saudara kami menyaksikan acara saat teduh ini Tuhan, yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami semua,
buka hati pikiran mereka. Berkatilah kami Tuhan dengan urapan-Mu. Beri kami pengertian bukan untuk mengerti saja, tapi mampukan kami melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Apapun masalah yang kami hadapi Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu karena kepercayaan Engkau Allah yang maha besar bagi kami. Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami di sepanjang kami jalan hidup kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami menjaga hati dan pikiran kami, tutur kata, tindakan kami. Karena kami rindu memandang kekudusan-Mu, karena Engkaulah Allah yang menguduskan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.